Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ihsan Firdaus, NIM 22050236083. Di sini saya akan mencoba menjelaskan cara penggunaan aplikasi SAP 2000 dalam memodelkan rangka batang. Di sini kita ada sebuah kasus di mana pada setiap titik itu diberikan beban sebesar 100 kilogram dengan sudut elevasinya itu adalah 60 derajat dan panjang setiap bentang adalah 4,25 meter dengan total panjang jembatan yaitu 12,75 meter. Dan diberikan juga tinggi rangka batang yaitu 7,36 meter. Setelah itu kita bisa pindah ke aplikasi SAP dan untuk memulai memodelkan rangka batang kita bisa klik pada tab File lalu New Model. Nah, jika setelah keluar tab seperti ini, hal yang perlu kita lakukan juga adalah menentukan default unit di sini. Nah, kebetulan saya menggunakan kilogram, meter, dan Celsius. Jadi kita sudah menggunakan satuan yang tepat. Di sini juga banyak satuan lain. Oke. Lalu jika hal yang bisa kita lakukan adalah klik pada bagian 2D Trusses. Nah, jika sudah keluar tab seperti berikut, kita bisa centang bagian Use Custom Grid Space and Locate Origin. Lalu Edit Grid, dan menghapus pada bagian X di data yang tidak kita perlukan. Oke, nah untuk memudahkan kita bisa memberikan penamaan ini dengan A misalnya, lalu yang lainnya kita hapus saja. Kita klik Add untuk menambahkan X grid datanya. Lalu misalnya saja tadi bentangnya itu adalah 4,25 meter. Lalu jika kita klik Add, maka akan otomatis ditambahkan kelipatannya oleh aplikasi SAP 2000. Nah, sudah sesuai dengan kasus yang diberikan, kita lanjut ke yang selanjutnya. Di sini bagian Y grid data bisa kita kosongkan saja. Dan pada Z grid data bisa kita ubah pada bagian ordinate sesuai dengan tinggi rangka batang yang kita perlukan. Misalnya saja di sini saya membutuhkan tinggi batang yang itu adalah 7,36 meter. Bisa kita klik Add. Maksud saya sudah, maaf. Lalu maksud saya kita klik OK. Lalu OK lagi. Ini kita okekan saja. Tunggu aplikasinya memproses. Oke. Nah, jika sudah muncul tampilan seperti berikut, kita bisa menekan bagian XZ ini untuk menampilkan tampilan XZ. Nah, dan karena di sini kita tidak membutuhkan rangka batang yang di bawah ini, bisa kita blok, ya. Lalu kita klik delete pada keyboard. Nah, untuk menggambar rangka batang, kita bisa klik pada tab Draw, lalu Draw Frame or Cable or Tendon, lalu kita gambarkan sesuai dengan studi kasus yang diberikan. Kita gambar seperti ini. Nah, jika sudah, kita bisa klik Escape untuk menghentikan perintah. Lalu, jika ingin menambahkan tumpuan, kita bisa klik pada titik yang ingin diberikan tumpuan, lalu klik Assign, Join, Restraints. Nah, misalnya saja pada bagian kiri tadi itu kita ingin memberikan tumpuan sendi. Kita bisa klik yang ini, yaitu Paint untuk menambahkan tumpuan sendi. Lalu, misalnya saja juga pada bagian kanan kita ingin menambahkan tumpuan roll. Klik titik yang ingin diberikan tumpuan, klik bagian roller, lalu klik apply. Setelah itu klik OK, dan kita telah berhasil memodelkan truss dua dimensi atau rangka batang. Nah, hal yang selanjutnya perlu kita lakukan adalah menghilangkan beban dari batang itu sendiri.
agar nanti pada saat analisis hanya menampilkan reaksi dari pembebanan yang diberikan. Nah, untuk menghilangkan beban dari batang itu sendiri, kita bisa ke bagian tab Define, Load Patterns, lalu pada bagian Self Weight Multiplier, kita bisa mengganti angka 1 dengan 0. Setelah itu, Modify Load Pattern. Lalu klik OK. Nah, hal yang selanjutnya kita perlu lakukan adalah mengganti em, Analysis Options atau bagian yang ingin dianalisa. Nah, pada bagian ini kita akan menggunakan bagian XZ Plane. Klik bagian tersebut, lalu klik OK. Nah, setelah itu kita bisa rilis partial fixity untuk memberikan bahwa ini adalah titik bull gitu ya. Nah, kita bisa blok semua bagian jembatan atau bagian rangka batang, lalu klik Assign Frame, Release or Partial Fixity, lalu centang pada bagian momen 33 major. Setelah dicentang, klik Apply, lalu klik OK. Nah, hal yang selanjutnya bisa kita lakukan adalah memberikan pembebanan pada rangka batang ini. Nah, caranya klik bagian titik yang ingin diberikan pembebanan, lalu klik Assign, Joint Load untuk beban pada setiap titik bool, versus. Nah, eh, di sini untuk memberikan beban vertikal itu bisa kita isi pada bagian Force Global Z. Nah, tadi bebanan yang dibutuhkan adalah 100 kg. Dan untuk membuatnya ke arah bawah, kita bisa memberikan minus di depannya. Jadi minus 100 kg force di sini maksudnya adalah 100 kg searah dengan gravitasi. Lalu kita klik apply, lalu klik OK. Nah, setelah itu em, kita telah berhasil memodelkan rangka batang dan melakukan pembebanan pada batang tersebut. Hal yang selanjutnya bisa kita lakukan adalah menganalisa eh, hasil pembebanan kita. Untuk melakukan hal tersebut, kita bisa klik Analyze, terus Run Analysis, Run Now. Dan sebelum melakukan tersebut, kita bisa memberikan nama file tersebut terlebih dahulu. Lalu klik Save, dan aplikasi SAP 2000 pun akan menjalankan simulasinya. Hand-on. Dan di sini sudah terlihat kira-kira bentuk seperti apa yang akan dialami oleh batang tersebut. Nah, untuk mengganti display menjadi bagian misalnya saja kita ingin melihatkan gaya normal atau axial force-nya, kita bisa pada bagian tab display, show forces or stresses, frame, cable, or tendon, lalu axial force. Nah, di sini kan masih belum memperlihatkan angkanya. Untuk melihatkan angkanya, kita bisa klik pada bagian show values, lalu klik apply. Oke. Nah, di sini kita bisa melihat gaya normal yang diterima oleh setiap batang tersebut. Nah, jika misalnya kita ingin melihat reaksi tumpuan, kita bisa klik display lagi, show forces or stresses, joints, lalu klik apply. Maka SAP 2000 akan menunjukkan reaksi tumpuan sebesar 200 kg pada setiap tumpuan. Dan itu sudah sesuai dengan perhitungan manual seperti yang diajarkan pada mata kuliah MST. Nah, sebenarnya ada gaya lain yang bisa terjadi di jenis jembatan lainnya, tapi khusus untuk rangka batang,
Em, Gaya yang terjadi itu hanyalah gaya aksial atau gaya tarik. Karena rangka batang tidak akan mengalami gaya geser. Contohnya saja, jika kita ingin melihatkan gaya geser, kita bisa lakukan hal yang sama seperti jika ingin menunjukkan gaya tarik, lalu pilih pada bagian shear 22, klik apply, dan sesuai yang kita sudah kirakan, bahwa SAP 2000 tidak akan memperlihatkan gaya apapun pada bagian ini. Pun demikian, jika kita ingin melihat gaya momen, di mana rangka batang tidak akan mengalami gaya momen sedikit pun. Bisa kita klik pada bagian momen 33, lalu klik apply, dan seperti yang kita duga bahwa tidak ada em, gaya yang terjadi pada rangka batang tersebut. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.